Kami akan mendapat briefing dari Dr. Ihsan masalah culture and identity, suatu pendekatan solusi untuk Papua. Kepada Bapak kami persilakan. Kalau kita bicara tentang culture and identity, kita perlu merujuk kembali pengertian tentang culture atau budaya itu sendiri. Budaya itu adalah suatu hasil karya cipta karsa manusia, pengetahuan yang dimiliki orang untuk yang tersimpan di dalam pikirannya. Nah, kemudian menjadi acuan mereka untuk berbuat, bertindak, bersikap, dan berperilaku. Kemudian identity. Identity ini adalah merupakan refleksi diri atau yang melekat pada diri seseorang. Jadi seseorang itu punya cerminan diri yang berasal dari dirinya. Ada identity yang bisa terlihat dan ada namanya identity yang tidak bisa terlihat. Jadi identity yang bisa dilihat itu namanya ascribe identity. Misalnya kalau orang Papua dengan warna kulitnya, orang Chinese dengan warna kulitnya, dengan mata sipitnya, dengan apa, itu ciri-ciri khas yang tidak bisa kita hindarkan. Dan apa yang tidak terlihat itu yang dikenal dengan non-ascribed identity. Misalnya di mana contohnya keyakinan orang. Untuk apa itu identity? Ya, identity kita itu untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain, karena setiap suku bangsa di Indonesia ini punya identity tersendiri. Kalau di Papua itu ada yang mengatakan sampai lebih dari 1000 suku bangsa dan 1000 lebih dari bahasa-bahasa lokal. Jadi kalau kita ingin memahami identity budaya suatu suku bangsa, ya tidak ada cara lain, kita harus belajar, bergaul. Masuknya globalisasi sampai ke pelosok-pelosok negeri ini akan menjadi ancaman juga bagi budaya dan identiti suatu masyarakat. Banyak orang sekarang dengan budaya-budaya luar lebih cenderung untuk mengadopsi budaya luar dan melupakan budaya-budaya lokal dia sendiri. Diadopsi dengan begitu saja tanpa ada filterisasi budaya-budaya lokal ini, ya kita support agar baik segi dana, dari segi fasilitas, dan segi apa saja support untuk dihidupkan kembali. Supaya apa? Supaya identiti kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang begitu saja. Kita ini juga punya prestasi misalnya dalam olahraga, punya prestasi yang di mancanegara, dalam lomba sains dan sebagainya, lomba matematik, lomba biologi, lomba ilmu eksakta. Kita justru bisa menyaingi negara-negara lain. Kita ini bisa memperkenalkan identiti kita yang cukup baik itu ke negara-negara lain. Banyak produk-produk kita misalnya diakui oleh negara lain, yaitu misalnya batik tadi, itu produk-produk kita. Bahkan yang dikenal juga itu sudah cukup terkenal, yaitu rendang di mana-mana. Konflik, kembali kepada konflik. Banyak hal yang menyebabkan konflik itu. Ada disebabkan oleh budaya, ada disebabkan oleh politik, ada disebabkan oleh ekonomi, dan macam-macam. Kita harus menghargai, menghormati di mana budaya lokal yang ada berkembang di situ, kita harus menjunjung tinggi. Apa yang harus kita lakukan lagi, yaitu menghidupkan budaya lokal kita. Kemudian kesenian-kesenian kita juga perlu juga untuk dihidupkan kembali. Budaya lokal itu bisa dijadikan sebagai alat, ya, sebagai alat untuk meredam konflik. Jadi apa yang dikatakan oleh para ahli itu adalah bagaimana melihat Papua itu mempapuakan orang Papua. Misalnya Papua itu sendiri, misalnya Papua sendiri bagaimana dia punya budaya dialog, bahkan untuk menghentikan peperangan, bahwa kita ingin mendengarkan bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi keluhan masyarakat grassroots. Membangun Papua itu bukan top down, tapi bottom up. Jadi melihat apa yang dari bawah, baru yang atas ini merespon. Yang kedua adalah yang sudah kita lupakan sekarang adalah budaya gotong royong. Nah, bagaimana budaya gotong royong itu bisa kita hidupkan kembali?
Orang Papua itu senang masih dengan membantu orang lain, masih senang. Tidak kita anggap dia sebagai orang yang apa ya, dia itu masih menghargai budaya gotong royong, bisa membantu misal masyarakat pendatang dalam masa ada musibah dia bantu. Kalau kita sebagai outsider ya, mereka sebagai insider melihat itu akan berbeda. Bagaimana itu mereka bentuk berkomunikasi dengan suatu suku dengan suku bisa melalui peperangan dan sebagainya. Tapi nanti mereka damai kembali. Dia akan memulai peperangan, akan mengakhiri peperangan itu dengan berdialog. Hidupkanlah dialog di kalangan masyarakat itu sendiri. Menyatukan mereka di dalam satu forum dialog untuk memecahkan persoalan. Bakar batu yang membangkitkan kembali budaya lokal dia walaupun dia berada di daerah perantauan. Batu sebagai simbol untuk mengumpulkan dari berbagai suku bangsa untuk bersatu di situ, apa yang di Ambon dengan Pela Gandong. Perlu kita hidupkan kembali. Globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan tidak terhindarnya semua Dampak. dampak terhadap culture dan identity. Iya. Bagaimana Profesor melihat itu? Barang produk-produk kita itu tidak begitu laku dijual di Indonesia, tapi laku di negara lain. Kemudian apalagi dari segi budaya dan sebagainya, dengan masuknya budaya-budaya luar tadi itu akan menjadi persoalan bagi kita di sini. Timbullah apa yang disebut kekerasan, timbullah apalagi dengan pemerkosaan dan sebagainya akan terjadi di dalam masyarakat karena pengaruh budaya-budaya luar yang masuk tanpa ada filter dari negara budaya-budaya lokal kita. Orang Indonesia yang beradab itu harus kita bangkitkan. Sebenarnya bagi daerah-daerah yang masih luas ya, masih membutuhkan dan sebagainya, yang masih kosong, perlulah untuk transmigrasi. Kurang beradaptasi, bergaul dengan masyarakat setempat. Ini akan menjadi konflik juga. Budaya multikultural yang sebenarnya bisa kita terapkan di dalam masyarakat. Yaitu bagaimana kita ini mengakui adanya perbedaan. Kan banyak orang yang tidak mengakui perbedaan itu. Iya, mengakui ada perbedaan. Yang kedua, menjunjung tinggi perbedaan itu. Yang ketiga adalah menghormati perbedaan itu. Bagaimana kita menghidupkan budaya ini sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ada. Tidak hanya melalui pendekatan budaya, tetapi pendekatan lain juga bisa kita lakukan. Tetapi bagaimana sekarang kita coba dengan mempapuakan orang Papua, menghargai budayanya, menjunjung tinggi budayanya, dan menghormati dia. Nah, itu yang lebih penting bagaimana untuk menyelesaikan Papua itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Ishak Tangguh.